tertanggulangi dengan baik. Betul. Dan itulah menjadi militansinya di situ ya Pak ya. Karena begini Pak, karena konteks strategi marketing itu kan selalu ada budget untuk pengembangan marketing activity itu. Gitu. Ini selalu konteksnya itu ATM, amati, tiru dan modifikasi. Berbagai cara kita mungkin di teman-teman di dunia instansi profit itu begitu, dengan berbagai lika-liku dinamika strategi. Itu ada yang dikonversi menjadi bentuk motor, dikonversi menjadi bentuk emas begitu. Padahal sebetulnya ini adalah salah satu strategi semu pada akhirnya ya Pak ya. Jadi ini inisiasi strategi ini Pak Puji sudah berjalan berapa tahun Pak? 20 tahun. 20 tahun ini. Jadi saya bangunnya kayak gini. Kalau kamu menjadi seorang ahli, ya istilahnya rezeki itu kan datang ke dia. Selesaikan persoalan, maka tugas saya itu menjadikan dia ahli. Ketika dia ahli, mengikuti apa yang kita arahkan, maka dia akan menjadi orang yang akan dicari. Ketika akan dicari, otomatis secara finansial dan sebagainya akan mengikutinya dia. Maka wibawa jangan dicari, karena dia akan mencari orang yang meninggalkan itu. Betul. Tidak mencari wibawa, dia nggak mau terkenal, tapi keterkenalan akan mengikat dia. Iya. Itu kenapa? Perilakunya dia, si ini. Makanya menyelesaikan persoalan tadi. Seorang pedagang kerudung, pesaingnya banyak. Betul. Tapi ketika dia bisa membuat kerudung yang orang gemuk jadi kelihatan agak kurusan, Iya. menyelesaikan masalah kan? Iya. Jadi pakai kerudungnya dia mesti badannya yang gemuk agak jadi kurusan. Iya. Oh, itu akan dicari. Betul. Dan Pak Puji, yang saya sangat menarik teman-teman sahabat sehat holistik, yang Pak Puji bangun idealisme itu adalah idealisme tadi yang Pak Puji sempat singgung dan sering Pak Puji menyampaikan bahwa kesehatan holistik yang dikembangkan itu esensi yang terdalamnya itu adalah bagaimana mengembalikan orang yang dengan gangguan kesehatan apapun dalam keadaan fitrah itu yang Allah berikan itu saya rasa itu menjadi sesuatu fondasi yang kuat tertancap di lulusan-lulusan alumni yang pendidikan Pak Puji kembangkan. Yang utama justru ada lagi takutnya dia kepada Allah. Jadi orang yang kemudian punya keilmuan, dia takut kepada Allah. Dia tahu kalau orang ini hanya perlu olahraga tanpa obat, dia tidak akan menawarkan obat. Yang dia arahkan olahraga. Karena ketika diarahkan ke obat, olahraganya disimpan di mulut, tidak diucapkan, maka Allah minta pertanggungjawaban pada dia. Nah, ketika dia takut kepada Allah, maka dia menjadi individu yang Allah nanti hadirkan ilmu-ilmu yang orang lain tidak paham. Nah, semakin dia menjadi terkenal, dia semakin takut kepada Allah. Dengan ketakutannya itu, maka dia menjaga ilmunya itu. Nah, ini yang kita tanamkan kepada mereka. Nah, kalau semakin banyak yang tidak takut kepada Allah, itu jadi masalah. Karena hari ini di dunia RP juga sama. Tawarannya masih produk itu, makanya mereka kadang heran tempat saya. Tempat kamu tidak dikasih dikasih iming-iming itu, sudah jadi ini bayar, belajar lagi bayar. Kenapa bisa? Saya ngomong, ya saya dari dulu 20 tahun begitu, ya saya nggak rubah. Nggak rubah, ternyata apa? Saya harus menghidupi banyak orang dan saya harus bisa menghadirkan. Kalau mereka sudah berani membayar itu, saya juga punya kewajiban memberikan ilmu yang cukup pada mereka untuk lebih ilmu itu dari apa yang mereka bayarkan. Katakan mereka bayar 2 juta belajar sama saya. Pak, saya bayar 2 juta belajar. Nanti dia akan mendapatkan uang hasil dari keahliannya dia di atas 2 juta otomatis. Ketika dia semakin ahli, dia orang datang bisa banyak ditangani, mungkin 2 juta nggak nyampe 1 bulan selesai.
Kalau hitung-hitungan ekonomi loh ya kita, kalau kita berhitung dunia ya itu, tapi lebih dari itulah. Jadi kita membutuhkan untuk juga menghidupi orang lain, bukan uang itu dimakan cuma sama saya. Iya. Kemudian dia dengan ikhlas membayar itu karena melihat proses kebutuhannya saling membutuhkan, maka semua akan berkembang. Gitu. Nah, ketika orang datang mencari ilmu untuk mengembangkan dirinya, maka dia akan menjaga dirinya dengan ilmu itu. Akhirnya apa? Dia independen. Orang yang independen itu bisa bicara lebih keras lagi, lebih tegas lagi. Karena apa? Tidak dipengaruhi yang siapa-siapa lagi. Nah, ini bahasa-bahasa, kadang bahasa-bahasa ini itu mempengaruhi ketika dia melihat ada ini promosi dikasih ini dikasih ini. Itu kalau terlalu sering itu jadi pengharapan. Betul. Kayak anak kecil sering dikasih hadiah. Iya, betul. Jadi pengharapan nggak? Iya. Kalau nggak dikasih hadiah mutung nggak? Iya. Nah itu. Sama orang dewasa itu punya nafsu. Iya. Ketika biasanya sana ngasih mobil ini nggak ngasih, akhirnya dia marah. Tak cari produk yang lain dong. Iya. Yang bisa ngasih seperti itu. Akhirnya tidak independen lagi terhadap ilmu. Betul. Dia terpengaruh itu. Nah inilah Pak Puji, saya melihat disinilah idealisme yang Pak Puji kembangkan sejauh ini sampai 20 tahun, sehingga saya rasa inilah yang menghadirkan lulusan-lulusan yang pada akhirnya ihsan dengan ilmunya Pak. Jadi merasa semakin Allah itu melihat kemanapun gerak, dan tentunya di dalam hal ini dalam pemberian pelayanan kesehatan holistik. Karena dengan, kalau saya lihat itu di modul-modul Pak Puji itu memang di situ menghadirkan aspek-aspek rububiyah yang sangat kental gitu. Rububiyah bagaimana organ, bagaimana filosofi yang luar biasa, sehingga gambaran semua itu maka sangat beralasan kalau para alumni ini menjadi ihsan pada akhirnya, selalu melihat bahwa Allah itu melihat dalam semua aspek dalam pelayanan kesehatan holistik. Baik sahabat holistik, sangat menarik perbincangan kita kali ini. Tentu kita akan melanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih banyak Pak Puji sudah bisa sharing dengan kita. Jadi ingat, ATM itu bukan sesuatu hal yang mutlak ya Pak. Amati, tiru, dan modifikasi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana membangun idealisme ilmu dalam hal ini kesehatan holistik, sehingga melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki jiwa keihsanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.